ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
Tuhan manis Tuhan dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah kau dengar manis pujian penyembahan kami di hadapan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Inilah pujian nyanyian pengagungan kami di pagi hari ini. Dan kami mengakui setiap kepribadian-Mu yang dahsyat dan yang besar dan yang ajaib dalam sebuah kehidupan kami. Biarlah kami selalu mengagungkan, biarlah selalu kami meninggikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hati kami, roh kami dibebaskan di dalam Engkau Tuhan. Kesukaan, satu hal keinginan, satu hal kami membawakan satu hal kenikmatan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala yang terbaik daripada-Mu Tuhan, kami akan lihat dan kami akan dengar berita sukacita kebaikan yang kami bisa merasakan. Ada satu hal pertumbuhan, ada satu hal yang membuat diri kami dikuatkan dan disegarkan. Terima kasih buat pagi yang begitu indah. Kalau hamba-Mu akan membagikan tentang renungan firman, urapi setiap kami yang ada di sini. Adalah hikmat pengwahyuan yang datang dari Tuhan Yesus terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Ini saya bagikan tentang renungan firman, bagaimana kita sebagai orang percaya punya karakter yang kuat di dalam Tuhan, ya. Karena hari-hari ini kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita belum bisa mempunyai satu hak karakter yang kuat. Karena apa? Godaan dunia yang begitu kuatnya, tawaran dunia yang menarik kita untuk kita punya perubahan dalam hal karakter, ya. Jadi buat setiap kita yang ada dalam masa kita masih di bumi, saya garis besarkan, ya, kita harus mempunyai karakter yang Tuhan mau, yaitu kita harus punya satu hal, buah-buah roh dalam setiap kehidupan kita. Kalau saya bacakan Mazmur 1 ayat 1 dan 3, firman Tuhan katakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan katakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar selalu menghadapi banyak hal kerikil dalam setiap kehidupannya. Tapi jalan orang fasik sepertinya mudah dan lancar. Ini pilihan bagi setiap kita. Kita mau berjalan di jalan Tuhan yang benar atau di jalan yang orang yang fasik. Rasul Paulus katakan, di dalam aku mau melakukan yang terbaik, tetapi hal yang buruk terjadi. Karena kenapa? Dalam setiap kehidupan kita masih ada kita punya kehidupan yang tidak punya dalam hal buah-buah roh, ya. Jadi setiap hal yang Tuhan tekankan buat setiap kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan mendengar nasihat orang fasik. Orang sakit, orang fasik contohnya, suka dia mencemoohkan orang, suka memenangkan tentang sifat pribadinya, dan merasa dirinya bisa melakukan segala sesuatunya. Itu adalah orang fasik, ya.
Dia tahu kebenaran firman, tapi dia tidak mempraktekkan satu karakter Tuhan dalam setiap kehidupan kepribadiannya. Kadang Tuhan bawa setiap kehidupan kita ya, punya masa yang lalu. Masih gak kita kompromi tentang masa lalu dalam setiap kehidupan kita? Saya pribadi jujur, walaupun saya sampai hari ini menjadi saksi Tuhan, belum tentu saya anggap diri saya benar. Belum tentu saya anggap diri saya bisa. Karena apa? Selalu kita dibawa, diingatkan tentang background kita di masa lalu. Ya, sedikit aja menggelitik hidup saya. Kalau saya tidak masuk dalam hal hadirat Tuhan 24 jam. Kadang pikiran saya dibawa kekacauan. Tapi saya tidak mau pikiran saya dibawa dalam hal kekacauan. Saya selalu lebih baik pegang Android. Saya baca hal Alkitab. Saya baca bagaimana ini renungan-renungan yang bisa menguatkan dan mengisi setiap kehidupan kita. Jadi seberapa kita punya satu hal renungan, itu yang mempengaruhi karakter Tuhan kuat dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak gampang diombang-ambingkan, dan kita tidak gampang mengalami satu hal tekanan, dan kita tidak gampang mengalami satu hal proses. Walaupun dilecehkan dan dikatakan, tidak, kita langsung punya sifat yang dendam dan yang marah. Jadi kalau orang yang punya sifat suka menjelekkan orang, suka membuat satu hal kegaduhan, itu adalah orang yang belum mati karakternya di dalam Tuhan. Ya, jadi yang di sini ditekankan, kalau kita berdiri di antara orang berdosa, pasti kita berdosa. Ya, tapi belum tentu saya berdiri di antara orang berdosa, saya tidak melakukan berdosa, belum bisa. Karena masih ada kedagingan, karena kita masih ada di dunia. Tapi caranya kita harus lawan. Kalau kita di kumpulan orang yang berdosa, kita harus punya terang, dan kita harus punya pengaruh yang begitu kuat dalam setiap kehidupan. Jadi Tuhan minta buat setiap kita, tidak harus dalam keadaan pandemi kita duduk di kumpulan orang-orang yang suka mencemooh, ya, suka membuat satu kelompok ke kelompok yang lain. Lebih baik kita punya kesukaan, keintiman di dalam Tuhan, sharing kebenaran Alkitab. Itu adalah sesuatu hal yang membuat satu yang membuat kita punya kebangkitan. Contoh tadi malam, ya, ini sedikit saya bagikan kesaksian, ya, bagaimana rekan saya Hesti dan Dani ingin beli televisi, ya. Dia tahu kapasitasnya dan kemampuannya. Memang saya pernah berbicara, kalau saya sebagai saksi Tuhan, saya punya harga spesial. Terima kasih buat Agung Elektronik yang ada di kota Jepara. Kamu memberkati saya, dan Dani dan Hesti punya harga yang spesial, ya. Karena kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Satu titik di sini dikatakan bagaimana harga selanjutnya. Saya bilang, oh iya ya, saya belum telepon Agung ya. Akhirnya saya telepon, saya bilang, Agung, saya akan datang ke tokomu. Saya datang ke tokonya, saya lihat perbandingan televisi, dan situ saya lihat, saya katakan paling bagus yang ini Dani. Terus dia bilang, aduh harganya tidak sesuai, tapi nanti tahu gimana, karena televisi di rumahnya Dani adalah televisi yang rusak, ya kan, sudah titik limit katanya. Kebetulan juga hari itu saya diberkati salah televisinya yang tidak Android TV, ya, dengan Global Elektronik. Terima kasih Bu Enda. Tapi di satu titik televisi yang saya punya, teman saya mau membayarnya, ya kan, saya gantilah tadi malam. Harga yang dibuat, harga yang dahsyat, tapi buat saksi Tuhan harganya luar biasa. Seharga yang televisi saya jual, ya kan? Sampai dia bilang gini, susah saya kasih harga dengan saksi Tuhan, ya kan? Akhirnya saya tanya begini, hai, harga itu berapa? Satu lagi saya mau. Ya sudah, ambil aja. Jadi semalam saya punya bonus gift dari Tuhan, 2 harga keringanan dan 1 bonus, 1 speaker Bluetooth. Kenapa? Biar suara televisi Android saya tuh bagus. Ya, kebetulan saya belajar bahwa saya tidak ada di kumpulan orang-orang fasik. Ya, walaupun orang sedang memperguncingkan diri saya tidak akan terpengaruh. Yang penting saya cari siapa Tuhan, dan saya bawa satu hal kesukaan di dalam Tuhan. Bayangkan, saya bilang, mumpung ada penta dan ada trias, saya turunkan itu televisi sama sound ke kamar saya bilang, hey, kamu setting dulu di televisi yang terbaru. Trias bilang begini,
Berapakah harganya? Kamu tidak perlu tahu. Karena apa? Punya kesaksian yang dahsyat. Rahasia saya dengan album elektronik yang dari kota Jepara. Jadi saya bilang, makanya hidup benar itu gak gampang, ya. Tapi menyingkapi kebenaran itu enak-enak takut. Jadi saya cuma melangkah. Saya pikir, waduh, langsung pembayaran gimana ya Tuhan? Kebetulan saya baru transfer adik angkat saya, dia yang lagi butuhkan, pas dana saya segitu, gitu kan. Saya bilang, Tuhan, kamu pasti punya jalan untuk saya bisa bayar ini televisi yang saya ambil semalam sebelum ada penggantian dari adik angkat saya. Ini saya cuma semalam sambil saya bawa televisi Dani, dan saya pribadi saya tertawa, saya menangis. Tuhan, ini lucu ya, sekalinya ketemu Tuhan kasih double porsi di tahun P, saya bilang itu kan, tahun kemenangan. Walaupun saya menuju ke tempat ini, hotel saya rada-rada susah-susah gampang, Google Map-nya tidak jelas. Kebetulan yang saya ingat semalam bilang gini, di ujungnya jalan itu Bu ada kuburan, Ibu baru belok kanan, darah Yesus. Saya bilang gitu. Tuhan, kenapa harus di ujung jalannya ada kuburan? Saya bilang dengan rekan saya, hei, ternyata samping hotel kita ada kuburan. Yang mana Kak? Nanti tak kasih ujung. Jadi semalam saya sempat ketakutan, ya. Udah melewati laut, kadang Trias, saya bilang Trias kamu tidak sopan, ya. Saya telepon notaris, saya bilang, hei, saya ada di kota Jepara. Dia tanya hotel mana? Ini, dia bilang jelek. Dia sudah kasihlah hotel yang terbaik buat saya. Ini kesaksian lagi buat Trias. Buat Trias bukan orang fasik, orang benar dan penta, ya, bukan wanita jadul, ya. Harus jadi wanita milenial, ya. Terus dia bilang gini, sudah saya matikan telepon notaris Dewi dari kota Jepara. Trias berkata gini, Pak, Kak, enaknya dekat pantai. Kamu ya, kenapa enggak bisik-bisik tadi telinga saya kalau kamu bikin yang di pantai? Saya telepon balik. Nah, saya lihat bahwa karakter orang percaya kalau sudah benar, ya, apapun yang diinginkan hatinya pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Akhirnya saya bilang gini, hei Bu Notaris, saya pingin hotel yang dekat pantai. Saya sebutkan, dia bilang enggak, jangan, jelek, saya enggak suka. Ya udahlah, terserah kamu. Terus saya bilang ke Trias, ya kamu mau ini jauh dari kota Jepara. Trias, ini tersudut sekali dari antara yang lainnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain loh di sini loh, terkukung. Terus saya bilang gini, Tuhan, ini hotel selingkuhan. Kalau ada yang menyaksikan di guest story saya, ya, kalau nggak salah saya bilang ini hotel selingkuhan. Karena apa? Jauh, bener nggak? Udah gitu tempatnya unik lagi. Ini buat orang selingkuhan dan orang bulan madu. Terus kamar mandinya saya bilang antik, sampai penta mau mandi pun takut. Ya, karena saya bilang apa, kalau vulgar, sudahlah kita sesama jenis. Yang penting tidak ada tanda kutipnya, ya toh. Ini yang maunya Trias, saya bilang begitu. Semua saya ikutkan. Apa yang kamu mau? Nggak belajar menyenangkan, ya, nggak gampang menyenangkan orang yang ada di sekeliling kita. Tapi dia tahu dua orang ini senjatanya, kalau saya pesan makanan dia nggak akan mau pesan. Pasti kena lemparan, dia bilang betul. Sebelum notaris saya pulang, pesan makanan. Saya nggak tahu yang dipesan dia apa, dan saya cuma pesan, sudahlah, soto aja sama nasi, ya kan? Akhirnya saya pesan soto dan nasi. Terus saya bilang, aduh Tuhan, menunya banyak sekali. Terus saya bilang, kamu pesan apa? Ini. Masa sih cuma ini doang? Iya, pasti kita kena lemparan. Betul, kena lemparan. Ternyata dia nggak bilang, tadi malam saya keluar, kalau dia masih kelaparan. Karena saya udah bilang, pasti saya pulang pagi, nggak pulang jam 12. Karena apa? Saya masih bertemu dengan tamu. Tiba-tiba saya pulang, saya lihat, loh, kok kamu makan Indomie? Masih lapar. Bayangkan di hotel elit makan Indomie. Saya ajak makan tahu gimbal, enaknya nggak mau. Karena saya bilang, bodoh kamu kalau ke kota Jepara nggak makan tahu gimbal. Apa yang saya suka, pasti kamu suka. Karena apa? Saya suka kuliner. Ya sudahlah. Dia bilang, semalam Kak mau coba. Saya coba Indomie yang lembek sekali. Saya bilang, saya nggak mau. Karena berapa hari yang lalu saya sering makan Indomie, ya. Jadi penekanannya buat setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita punya kebenaran, ya, apapun keinginan hati kita, Tuhan sudah mengerti dan Tuhan tahu. Makanya ada kesaksian yang Trias pernah dengar dari beberapa rekan saya, ya. Trias, Penta, kalau kamu mendampingi hambanya, pasti akan kamu menikmati fasilitas hambanya. Walaupun mereka suntuk mendengarkan sharing jemaat saya, dia menikmati makan sampai dia bilang, aduh kenyang sekali.
Sementara yang saya bawa bukan orang tukang makan. Yang nggak saya bawa ada yang orang tukang makan, tapi beda jenisnya, beda karakternya, ya kan? Nah, itulah dia. Jadi yang Tuhan katakan buat setiap kita harus punya kesukaan Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam di ayat yang keduanya. Nah, di ayat yang ketiganya, ya kan? Kalau kita sudah kepenuhan dan kalau kita sudah punya karakter yang daripada Tuhan, kita pasti dialirin aliran sungai yang daripada Tuhan, dan pasti hidup kita harus berbuah, harus punya pertumbuhan, harus punya perubahan, dan harus punya pertobatan. Ya, caranya berbuah dan bertobat di dalam kau punya pemahaman, pengenalan akan Tuhan. Itu kerikil-kerikil yang jelek dalam diri kita, itu harus menyingkir. Karena yang dari Tuhan yang harus tampil dalam setiap kehidupan kita. Kemarin saya melakukan tindakan pentahiran di atas Ibu Mimi. Kamu punya kesaksian? Malu? Berani nggak lihat ke sana? Suaranya mesti jelas. Trias dulu punya kesaksian. Trias dulu punya kesaksian, boleh? Setelah kamu lakukan pentahiran kemarin, boleh? Yang kamu dapatkan? Nggak apa-apa. Masker tolong. Ayo, kamu dulu. Shalom. Nama saya Trias. Puji Tuhan, saya di Jepara ini kemarin ada sedikit kesaksian pentahiran dengan Kak Lasma di Pantai Bandengan. Nah, di sini saya memang punya latar belakang yang dulunya saya itu belum mengenal Tuhan Yesus. Di sisi lain, saya juga ada dari masa lalu. Istilahnya dosa saya di masa lalu itu sebetulnya saya sudah baptis, tapi kan pasti harus ada pemberesan yang lebih tuntas. Jadi saya minta sama Kak Lasma, Kak, saya mau minta ditahirin lagi. Kesempatan di Jepara ini, Kak Lasma membawa saya di Pantai Bandengan untuk pentahiran. Di situ saya bilang, Kak, harus ke tengah atau di pinggir? Enggak, yang penting harus nyelup seluruh badan, gitu kan. Itu luar biasa banget kemarin itu. Jadi karena saya nggak pernah melakukan hal seperti itu, sama Kak Lasma kan kemarin ditopang sama tangannya Kak Lasma harus masuk ke dalam itu berkali-kali sampai 10 kali. Dia kurang masuk, ini kurang dalam gitu kan. Ulang lagi. Kaget juga. Ya sudah, ulang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Pokoknya saya mau beres, saya mau apapun yang saya lakukan berkenan di hadapan Tuhan, saya harus bayar harga. Sama seperti yang kemarin dapat suatu pelayanan di Pak Bamsri di Pak Prato. Pak Prato juga mendoakan saya itu, Pak Prato beliaunya mendapatkan nubuatan saya kalau mau melakukan segala sesuatu harus bayar harga. Itu harus saya lakukan. Jadi ini luar biasa banget, Kak. Jadi kemarin memang pas habis saya nyelup dibantu sama Kak Lasma, saya pas begitu keluar tuh saya sudah merasa saya itu hidup baru. Amin. Jadi luar biasa banget. Dan sebelumnya itu kan juga kita didoain di ibadahnya Pak Tarto, kalau ada yang bisa sih, kalau ada di antara mbaknya ini menari-nari. Itu saya malamnya waktu kita tidur di Hotel Kalingga, saya juga mimpi itu kita berada di tempat yang bagus banget, terus ada kayak kapal pesiarnya, di tempat yang indah ada air terjun,
kita itu duduk di dekat itu terus di situ Kak Lasma sama Venta itu menyaksikan saya lagi menari-nari gitu, menari-nari yang bersuka cita gitu. Ya itu luar biasa banget bagi saya. Kayaknya itu waktu kemarin itu saya sampai mengigau ketawa deh waktu tidur. Nah itu luar biasa banget. Dan hari ini pun juga luar biasa. Tuhan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sudah sediakan. Padahal saya cuma bilang sama Kak Lasman, Kakak mintanya hotel yang dekat pantai kan mau streaming lagi, saya bilang gitu kan. Ternyata Tuhan kasihnya sangat luar biasa, tempatnya sungguh sangat indah di sini memang. Jadi terima kasih buat Bu Dewi, notaris yang dari Jepara, terima kasih banget atas berkatnya dan sudah mewujudkan apa yang saya mau. Terima kasih Kak Lasma. Tuhan Yesus memberkati. Yang kamu alami, Luar biasa. Hah? Lo kok bingung? Saksikan. Gimana? Saksikan. Saya hidup itu dari keluarga yang berantakan. Dari kecil sampai besar tidak mengenal yang namanya keras, yang namanya kasih sayang. Semua ada dari saya. Jadi saya cara kasar hidup besar itu sendiri seperti itu. Jadi saya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan lain. Hidup saya sudah penuh dengan dosa. Sampai akhirnya ada suatu musibah. Saya ketemukan Bapak. Dan saya mengenal yang namanya kehidupan baru. Bagaimana aku mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana aku tiap hari harus baca firman, berdoa. Saya mengalami perubahan pertolongan Tuhan. Sampai saat ini saya menyadari kalau saya tidak sendirian. Saya penuh dengan cinta dari sahabat saya, dari keluarga saya, walaupun bukan saudara, tapi bagi saya itu adalah keluarga yang utuh bagi saya. Aku punya ibu baru, cintanya, terima kasih. Dan saya juga ketemu Bapak juga, saya bersyukur saya punya Bapak dan Ibu penuh dengan banyak saudara. Saya bersyukur saat ini saya penuh dengan cinta. Saya tidak ada sendirian lagi. Dan sekarang tidak ada yang mengatakan saya sendirian, saya kesepian, tidak ada. Karena saya punya orang banyak yang mencintai saya. Dan kemarin pentahiran itu adalah awal. Sebelumnya saya sudah ada pemberesan dengan Bapak juga, tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin terlewat dan saat itu. Dan kemarin itu sesuatu banget bagi saya, pertama kali cemplungin sampai berapa kali rasanya seperti kayak mau hanyut seperti itu. Tapi setelah itu rasanya ada yang keluar, ada yang pokoknya rasanya kayak bebas, walaupun masih ada sedikit yang mengganjal itu, tapi puji Tuhan saya masih. Ya puji nama Tuhan, saya juga nggak ngerti kenapa dipertemukan dengan Ibu Mimi, Rias, Jenny dan yang lain-lainnya ya. Kalau mau dibilang ini sampah masyarakat.
Benar nggak? Iya. Dilahirkan dari keluarga yang nggak punya karakter kuat dalam Tuhan. Saya pribadi pun juga sama. Ya. Jadi saya belajar ke Tuhan. Kenapa Tuhan tempatkan orang-orang yang seperti ini? Tapi Tuhan bawa saya punya pengenalan secara pribadi waktu saya SMA kelas 2. Ya, papa mama saya orang Kristen. Trias bukan. Kamu? Ya, Bapak tidak. Ya toh? Ayu Hindu. Jenny udah tahu mama papanya, tapi dia diambil dari keluarga yang Buddha. Kadang saya berpikir, Tuhan, apakah jalan orang yang benar harus hidupnya benar? Saya bilang belum tentu. Karena Tuhan ambil dulu, seperti firman Tuhan katakan apa? Aku memanggil orang-orang yang tidak dianggap, ya. Dan Tuhan yang merubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Jadi kurang lebih ini saya lihat pengalaman kalian nggak beda jauh dengan saya. Cuman bedanya saya begini loh, jaga kekudusannya ajaib. Karena saya mengenal Ibu Mimi, karena laporan dari Ibu Prato bahwa Bu Mimi begini, saya kaget. Oh, secara spiritnya ini orang diikat. Oke, yuk kita petakan di laut. Buku saya ada di kota Jepang. Tapi Ibu Mimi gak hilangkan momen ini. Walaupun saya molor terus ya. Dia sabar menunggu molornya saya. Cuma saya lihat ada sesuatu hal yang berbeda dalam tubuhnya. Karena dulu masih manusia yang lama, ya. Walaupun kamu udah mengenal Tuhan, tapi belum punya sesuatu hal keberanian. Tapi setelah kamu melakukan tindakan kemarin perkelahiran, ada sesuatu yang membuat jiwanya tuh terbebas. Benar? Karena saya melihat ada satu spirit yang diwariskan generasinya. Nah itu yang kadang saya nggak bisa hakimi. Boleh juga pelepasan, boleh juga tidak. Tapi orang ada yang nolak tentang hal pelepasan. Karena sekali sudah terima Yesus, dia pasti punya pakai tubuh yang daripada Tuhan. Dan tidak ada sesuatu hal yang mengikat tentang dirinya. Saya sendiri juga mengalami pelepasan berulang-ulang. Saya punya ibu rohani, Ibu Sitorus. Terima kasih buat Ibu Sitorus dan anaknya kalau menyaksikan streaming saya. Karena dia tahu siapa pribadi saya dulu yang belum dirubah oleh Tuhan. Sampai sekarang yang sudah dirubah, ya kan? Satu hal keyakinan dia bilang, dia cuma berkata begini, kamu tetap bertahan itu anugerah. Ya, kemarin sempat Ibu rohani saya telepon, saya belum jawab. Saya nggak tahu nanti kalau saya pulang Jakarta hari Minggu saya akan ketemu. Dia kangen kali dengan saya karena apa? Sekarang saya punya ketemu. Jadi saya bersyukur punya mentor yang galak. Dan saya mau berubah. Saya galak aja belum tentu orang mau. Benar nggak? Di mentor. Karena kamu baru berapa kali kenal saya. Nanti kalau udah lama kenal saya bisa mati kalau kalian tidak bertumbuh. Bahkan saya anggap tidak ada lagi dalam setiap kehidupan saya. Karena apa? Pertobatan saya mahal. Pertumbuhan saya juga mahal. Pengenalan akan Tuhan saya juga mahal. Jadi saya akan baik menggunakan segala apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan saya. Biar orang katakan saya keras, tidak apa-apa. Karena saya bertobat bukan kata orang. Karena saya bertobat mengalami pribadi dengan Tuhan. Tanpa harus ada mentor. Tanpa harus ada saya pemahaman segala sesuatunya. Tapi di situ saya bertobat. Saya banyak doa. Saya banyak memuji Tuhan. Dan saya banyak mendengar dari setiap para hamba-hamba Tuhan. Dan saya tidak kumpul lagi di orang-orang yang punya karakter yang minus. Makanya orang bisa melihat Lasma beda, tidak suka nongkrong kalau bukan membicarakan hal kebenaran. Apalagi kalau orang mau menggosip, wah saya paling marah sekali. Apalagi kalau di rumah saya, contohnya kalau datang family mau berbicara, cuman dia bilang apa? Ada Lasma di rumah enggak? Karena apa? Kalau menggosip, pasti saya marah, pasti saya suruh pulang. Saya tahu, biar saya keras, yang penting saya keras di dalam Tuhan, dalam mendidik setiap orang. Jadi kalau orang yang mengenal Tuhan tidak boleh menggosip. Ya, kalau misalkan ada rekan kita yang jatuh, kita harus tolong. Jangan lihat buruknya saya, harus lihat bagaimana saya bisa bertumbuh, berkembang. Bagaimana Tuhan bawa saya, itu dia. Ya, jadi di sini juga dikatakan untuk kita memasuki karakter yang kuat dalam Tuhan. Yang pertama saya pakai istilah masker, ya kan? Tidak menurut nasihat orang fasik. Kadang orang bilang begini loh. Nggak usah pakai masker, nggak ada apa-apa, kita ntar nggak kena COVID. Betul. Kadang saya bertanya ke Tuhan, Tuhan,
Kenapa itu orang gila nggak pakai masker kok nggak kena COVID? Bener nggak? Ini kadang ini kumpulan pencemooh gitu loh. Setiap kita mau berbicaranya mesti pakai masker. Tadi kamu pakai masker, saya bilang, hei lepas masker. Kenapa? Kalau sudah waktunya kena ya udahlah kena. Mengucap syukur, nggak boleh ada komplain dalam Tuhan, ya kan? Buktinya apa? Di masa pandemi orang gila pada keliaran loh. Bener nggak? Dia bugil nggak kena virus. Dia nggak pakai masker, nggak kena virus. Ini kita yang udah bersih dan sudah steril banget masih kena virus. Contoh, ibarat kepilih gini. Nggak apa-apa ya, saya telanjangin diri saya orangnya malas mandi. Ya, paling saya mandi 1 kali, itu pagi. Tapi kalau malam juga saya mau mandi kalau ada ya saya pakai tisu basah. Karena saya malas orang yang bersentuhan dengan air. Jadi saya menguji setiap orang. Hei, kamu tuh mandi berapa kali? Hei, kamu ganti baju berapa kali? Kok ya kena COVID? Jadi saya mempertaruhkan nama Tuhan dalam hidup saya. Ya, yang penting apa? Hati saya gembira. Jadi sakit penyakit nggak ada. Ini suara saya parau lagi karena semalam saya makan es. Saking nikmatnya, ya. Yang kedua, ya kan? Bagaimana kalau kita lihat, kita tuh harus jaga jarak, ya kan? Tidak berdiri di antara orang-orang berdosa. Jadi kita bersyukur loh, ada COVID. Bener nggak? Nggak banyak di kerumunan, nggak banyak keliaran, bener nggak? Karena apa? Di special distance ya, jaga jarak. Jadi orang-orang yang perkumpulan pencemooh di Mazmur 1 ini saya suka loh, sampai yang ketiga, ya kan? Dia bilang apa? Yang pertama pakai masker, ya kan? Tidak berjalan menurut orang fasik. Tapi kalau pakai masker, mulut kita diisolasi oleh Tuhan, tidak suka bergosip, ya. Dan yang kedua adalah tentang jaga jarak, tidak kumpul di antara kita menggosipkan satu dengan yang lainnya. Di Amsal 15 ayat 29 firman Tuhan katakan apa? Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi kalau orang yang menjaga jarak di kumpulan orang pencemooh, kalau dia memegang Amsal 15 ayat 29, ya kan? Doa orang benar didengarnya, tetapi Tuhan jauh daripada orang-orang fasik. Tentukan pada hari ini, kamu di kelompok yang pakai masker atau yang jaga jarak. Ya, mungkin banyak titik terendah, limit dalam setiap kehidupan kita tidak sanggup dan kita tidak kuat. Seperti yang ini bilang, katakan ya, dulu saya hidup ya begitu-begitu aja, ya. Tapi setelah mengenal Tuhan secara pribadi, ya kan, di mentor Pak Prapto dengan Ibu, dan kamu merasa bangga kenal dengan saya walaupun 2 kali. Terima kasih. Kamu banggai baru lihat sekarang saya, belum lihat nanti marahnya ya Trias. Sudah biasa dimarahin, bagus. Berarti kamu tak mental dengan saya. Ya, jadi sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, jangan kembali ke karakter kita yang lama. Kita harus punya kesempurnaan, step by step ke depan. Dengan satu hal, kita punya karakter yang kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, kita tidak berkerumun. Dalam arti kata apa? Tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh 24 jam. Yang kesukaannya yaitu mengabaikan untuk merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Yaitu pergaulan yang bebas, pergaulan yang di dalam Tuhan. Ya, komunitas itu menentukan siapa pribadi kita. Kebetulan kemarin ada yang saya masih kenal, jadi bocah dari masih kecil. Ternyata dia sudah perawan, cantiknya luar biasa dan pintar dan kumlot lagi. Ya, kalau pintar biasa tapi dia kumlot. Tiba-tiba dia bersandar di punggung saya, benar tak? Akhirnya dia serahkan kepalanya di dada saya. Saya bilang gini, Tuhan, sentuh anak ini dengan apa yang kamu mau. Akhirnya saya sentuh, persentuhan ini berjalan, anak itu dilawat Tuhan. Satu penekanan saya katakan dalam hidupnya, jaga kekudusan dan takut akan Tuhan. Karena orang yang kudus takut akan Tuhan pasti dibela, pasti mendapatkan satu hal anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan berjanji buat putri ini, dia di bawah Tuhan lebih. Cuma saya bilang ingat, setiap kamu di bawah Tuhan lebih, pandang Tuhan dan tetap rendah hati. Ya, saya bilang walaupun tante tidak punya anak, kamu saya anggap seperti anak saya sendiri.
Karena saya mengenal dari usia dini sampai di usia dewasa. Ya. Nah di sini juga dikatakan boleh kita berteman dengan siapapun, tapi saya katakan buat putri ini, jaga karakter yang takut akan Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan hal kebenaran dalam setiap kebenaran Alkitab dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, bagaimana kita mencuci tangan adalah kesukaannya ialah tentang firman Tuhan. Cuci tangan berarti kan kita harus bersih. Benar tak? Di mana-mana kita bawa tisu basah, di mana-mana kita bawa amplis. Setelah pegang uang, semprot, gosok-gosok. Benar tak? Begitu pula hidup kita hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kita harus banyak masukkan firman Tuhan Alkitab. Dan kita harus menggosok-gosok. Dan kita harus membersihkan tangan kita sampai seperti Tuhan bilang, bersihkan hidupmu dari hal kekotoran. Karena adalah Alkitab satu hal kekuatan. Alkitab adalah sesuatu hal yang membuka paradigma untuk kita punya hal perubahan. Kalau mau dilihat di Kolose 3 ayat 2, firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukannya di bumi. Kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, dia tidak akan pusing hal-hal yang dunia. Dia akan pusing bagaimana untuk menjangkau, bagaimana untuk ketemu dengan orang, bagaimana membuat sesuatu hal yang punya sesuatu hal berdampak. Dan yang kelima, bagaimana di sini stay home, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, di sini tidak banyak kita memikirkan hal-hal sifat dunia. Yang kita pikirkan adalah kesukaan Tuhan pagi, siang, dan malam. Contoh kemarin, yang sepanjang saya jalan, mobil saya, maaf saya ulang lagi, tidak pernah jauh dari musik. Kebetulan Penta punya musik, saya suka aliran keras, ya, yang suka teriak, musiknya. Di saat saya suka tuh aliran musik keras, saya setel kuat-kuat. Itu punya musiknya. Sampai di situ gelora dalam diri saya, bangkit lagi dan semangat lagi. Dan orang pasti akan melihat setiap apapun saya lakukan di luar daripada Tuhan, saya tidak mampu. Jadi saya gunakan waktu saya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau mau dilihat lagi 2 Korintus 10 ayat 3, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saksi Tuhan, ya, saya walaupun hidup sebagai melayani, tapi saya tetap harus punya kerendahan hati. Ya. Bukan karena saya harus disanjung, dibanggakan dan disukakan orang, nggak bisa. Kalau orang selalu mengidolakan saya akan marah. Kalau orang selalu mau dekat dengan saya dengan cara mengkulturkan tentang diri saya akan marah. Saya akan singkirkan orang-orang yang mengidolakan saya, walaupun saya harus melukai perasaan. Tapi biar orang itu bisa berbuah, berakar di dalam Tuhan. Ya, jadi di sini kita harus sadar segala hal dalam hidup ini itu kita diberi kesempatan oleh Tuhan karena kebaikannya. Kalau kita lihat lagi Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik daripada Tuhan sendiri. Kalau kita hidup buat Tuhan, kalau kita mati buat Tuhan. Jadi Tuhan minta, lakukan yang terbaik selama kita masih ada di dalam bumi ini. Ya kan? Selain Kau tiada yang lain ada padamu di surga. Saya suka lagu ini. Selain Kau tiada yang lain, karena Tuhan adalah satu hal andalan. Seperti lagunya Pak, satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oke. Sebab saya lagi kacau. Jadi satu-satunya kita andalkan buat hari ini adalah Tuhan. Di luar itu kita tidak bisa andalkan apapun. Kalau kita dikasih kesehatan, kalau kita dipelihara dan diberkati, ada satu hal Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, punya satu hal perubahan karakter yang saya bawakan renungan pagi hari ini, yaitu tentang apa? Karakter orang percaya yang tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
dan kesukaannya ialah firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam stay and home, ya kan? Berarti stay and home di sini adalah kita untuk merenungkan firman siang dan malam. Yang mencuci tangannya adalah kesukaannya firman Tuhan. Saya tidak tahu yang menyaksikan Instagram saya pagi hari ini siapa Rias, karena saya tidak tulis note. Rias jadi tidak tunjukin ke saya karena ini bukan streaming biasa. Clara Sunardiova, Sriningsih Sujadi, Riri Paodor, Kurniati Jenny, Oke. Lenas Ya, Lena orang Jerman suaminya. Prayogo, Bu Natalia Siska, Ria Dewi, Yudi, Oke, Facebook saya. Kristin Siombing, Opung Joel, Nah, sorry, ada Opung Joel. Shalom Inang, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih baru saya berbicara, ternyata Inang menonton streaming saya. Opung Joel adalah mama rohani saya. Berarti mama rohani saya menonton sebagaimana Tuhan bawa dan Tuhan pakai hidup saya. Memang mama rohani saya banyak anak rohaninya. Ini saksi hidup saya orang yang paling nakal di antara anak rohani yang kecil. Ya, saya orang yang berontak. Setiap mama rohani saya kalau bikin persekutuan 2 jam, 3 jam, setengah jam aja sudah kabur dari kumpulan mereka. Kenapa? Saya tidak kuat berdiri. Ini saksi hidup saya, Opung Joel. Ya, terima kasih Inang. Nanti kalau saya pulang hari Minggu ke Jakarta, kita ketemu sebelum saya balik lagi ke kota Semarang di tanggal, saya tidak tahu ya, tanggal 18 atau 19 saya balik lagi ke Semarang. Karena ada Adonai Ministry di tanggal 20 di Sabtu ketiga jam 5 sore. Oke, lanjut. Tiur Maida Sagala, Oke. Gianti Pak Apriana, Sasmono, Yustiani Setioko, Evi Hedi. Apa? Evi Hedi. Epi Hadik sedang ngerti. Saya berbicara buat Yustiana. Yustiana Setioko. Berarti ini orang dari Solo. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan pagi hari ini, kasih yang daripada Tuhan menyentuh dan menjamah hidupnya. Ini dan waktu dan saatnya Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Ada sesuatu hal yang berbeda. Berapa hari ini kau sedang mempertimbangkan segala hal tentang hidupmu. Apa yang kau buat, statement buat langkah ke depan. Tuhan katakan percaya. Ada hal yang Tuhan akan lipat kali gandakan dalam hidupmu. Berapa hari ini kau sedang membuat satu bahasan tentang renungan dari setiap apa yang kau dapat, apa yang kau terima. Tuhan suka dalam setiap apa yang firman masuk dalam hidupmu adalah menjadi satu hal rema dalam setiap kebutuhan dan keperluan. Tuhan katakan responmu pada hari ini menentukan sikapmu untuk kau bisa melangkah ke depan melihat janji Tuhan di depan matamu dengan cara Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Ini waktu dan saatnya Tuhan membuat hal yang berbeda dalam hidupmu. Biarlah kasih yang daripada Tuhan pagi hari ini menjamah dan menyentuh hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Prayoga Linda yang ada dari kota Semarang. Tuhan jamah, Tuhan sembuh Ibu Linda. Apapun kondisi keadaan yang membuat Ibu Linda dalam keadaan tidak menentu dalam setiap kehidupannya, tapi Tuhan pegang kendali dalam setiap hidupnya. Tuhan katakan buat engkau Bu Linda pagi hari ini, kasihku tetap mengalir dalam hidupmu. Engkau banyak begitu mengeluarkan tangisan air matamu dan kadang kau perlu tuh Tuhan. Sampai kapan aku harus menantikan setiap janji jawaban Tuhan terjadi dalam hidupku? Berapa hari ini kau sering bergejolak dalam hidupmu, kau meminta satu hikmah, satu petunjuk. Bagaimana kau keluar dalam setiap keadaan yang tidak engkau inginkan terjadi dalam kehidupanmu dan keluargamu. Tapi Tuhan katakan dalam hidupmu pagi hari ini, aku peduli dalam setiap kehidupanmu. Aku tahu seberapa kau punya kerinduan dan kehausan. Aku tahu kau ingin melihat ada banyak perubahan dalam kehidupanmu dan keluargamu. Tapi Tuhan katakan pagi hari ini, aku yang menopang dan memegang kendali dalam setiap rumah tanggamu. 5 hari ke depan kau akan melihat ada banyak tanda-tanda terjadi dalam setiap kehidupanmu. Yang pertama, engkau dikuatkan karena kau punya kebenaran firman.
Yang kedua, Tuhan bawa untuk kau bisa melihat dimensi yang kau lihat sekarang ini berbeda dengan dimensi yang lalu. Yang ketiga, kau akan bisa melihat bagaimana keunitian dalam keluargamu akan semakin erat dibawa oleh Tuhan. Yang keempat, kau banyak menopang orang-orang dalam hal kelemahan walaupun kau membutuhkan satu hal, keyakinan iman dalam setiap kehidupan. Dan yang kelima, tubuh yang dari ilahi yang akan memampukan dan menguatkan kau, dan kau sanggup melakukan segala sesuatunya karena ada penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Biarlah berkat kasih anugerah buat Yevani Putri kami serahkan ke dalam tangan. Zaman lawatanmu, pemulihan kesembuhanmu, mujizat yang tidak lazim terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cucunya, berkati mantunya, berkati anaknya, berkati suami dan keluarga besar. Biarlah segala hal yang terbaik, kemuliaan yang daripada Tuhan melingkupi keluarga besar Pak Dani Tuhan. Kami berdoa biar sesuatu yang ilahi kau nyatakan lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya buat segala yang menyaksikan streaming. Terima kasih buat Debbie dan Marta, buat Agung Elektronik, buat toko Anda yang sudah menerima hambamu sebagaimana adanya. Terima kasih buat setiap kebaikan rekan-rekan yang lainnya menopang, mendukung dalam hal doa, buat mendukung dalam hal apapun yang dibutuhkan keperluan Lasma dan Adonai. Tuhan lipat kali gandakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan, jagai dan lindungi setiap kelemahan, setiap permasalahan dan kehidupan yang terkoneksi dengan Lasma dan Adonai. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna terjadi buat setiap mereka. Kami bawa dalam doa buat ke-34 provinsi Indonesia. Kami katakan shalom, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Berkat berlimpah-limpah terjadi buat bangsa kami. Damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan, penjagaan Tuhan. Keadaan kondisi Indonesia di bawah damai dan sukacita daripada Engkau. Dan kami nyatakan ada perbaikan ekonomi. Dan kami berdoa buat bangsa-bangsa. Tuhan, kami minta kesukaan terjadi buat setiap kami anak-anak. Dan kami minta kembalikan kondisi kami seperti sedia kala. Walaupun kami melihat ada banyak perubahan, biar tetap kami bersyukur buat segala apa campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat RT, buat RW, buat lurah, buat camat, buat bupati, buat gubernur, buat wali kota, buat para menteri, buat para pejabat, panglima tentara. Dan kami berdoa buat Pak Amin Tuhan sebagai wakil presiden. Dan kami berdoa buat Pak Jokowi sebagai presiden kami Indonesia. Shalom buat Pak Jokowi. Sukacita ke pemerintahan, kepemimpinan, pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun di atas Pak Jokowi. Berkati yang terlibat di dalam hal pemerintahan. Apa yang dilakukan itu karena Tuhan, bukan karena hal yang lainnya. Biar setiap apapun yang dilakukannya karena ada hati Tuhan dan melakukannya dengan secara baik dan tepat. Kami berdoa Tuhan buat setiap para saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan kirim dan Tuhan utus. Tuhan permuliakan dan diberkati dan diurapi. Luputkan kami dari setiap kelemahan dalam setiap tubuh, baik penyakit COVID maupun penyakit yang lainnya. Karena ada tanda darah Yesus dalam diri kami. Dan karena ada Mazmur 91 kami dalam perlindungan Tuhan. Dan karena ada Efesus 6 kalau kami diperlengkapi dengan perlengkapan senjata surgawi ini. Dan ada Mazmur 14 ayat 12 bahwa menara Babel sudah dikalahkan dan diruntuhkan. Dan Tuhan, kami percaya buat pagi yang indah ini, buat kami aktivitas, kami berjumpa dan kami mengalami satu hal revelation yang dari baru hari lepas hari dalam setiap kami. Biar ada tiang awan, tiang api menuntun setiap kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di pagi hari ini. Biarlah berkat kasih anugerah yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam persekutuan yang manis berserta dengan setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah yang terbaik daripada Tuhan kita sudah terima. Yang percaya sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Anda, tapi Tuhan menyatakan buat kau pagi hari ini. Dengar putriku, ini waktu dan saatnya. Aku mengetahui apa yang menjadi prioritas dalam setiap kehidupanmu. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang kau butuhkan, tapi tidak semaksimal yang kau inginkan hari-hari ini. Tapi waktu dan saat dan ketepatan Tuhan katakan, aku beri yang terbaik akan terjadi dalam hidupmu. Engkau sedang men-setting satu bangunan, satu rumah, satu yang kau buat, di mana kau akan membuat satu hal, banyak hal perubahan. Tapi Tuhan katakan, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir untuk segala yang kau buat dan kau rancang dalam hidup. Tuhan akan buatkan segala hal semaksimal dan seminimalis yang ingin kau rasakan dan kau lihat terjadi dalam setiap kehidupan. Hari-hari ini kau banyak berdoa buat orang-orang di sekeliling. Kau banyak menangis. Ada kau katakan, aku tidak mau ada banyak orang-orang sekelilingku jatuh karena hal kelemahan. Aku tidak mau orang-orang sekelilingku mengalami satu hal yang tidak punya pertumbuhan dalam setiap hal kerohanian. Aku suka cara kau memimpin. Aku suka cara kau melayani satu dengan yang lainnya. Tapi Tuhan katakan ini adalah bulan kasih, di mana kau akan dibawa Tuhan untuk menabur banyak kebaikan. Banyak engkau melakukan spirit kebangkitan, kebangunan buat orang-orang di sekeliling. Lakukan dan kerjakan 4 tanda yang Tuhan akan sertai dalam hidupmu. Yang pertama, kau akan melihat miracle dalam keluarga. Putrimu yang ada di luar, kata Tuhan, dia sebagai seorang saksi Tuhan yang begitu kuat. Dia akan menjangkau orang-orang yang haus lapar akan Tuhan. Yang kedua, engkau dan suamimu akan melihat ada banyak perubahan. Engkau akan mengalami satu hal kehausan dan kelaparan akan Tuhan, terutama tentang suamimu. Paradigmanya Tuhan akan bukakan dan punya pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang ketiga, bagaimana kau akan melihat orang-orang yang kau danai, orang-orang yang kau mentori. Itu tidak seperti yang kau rasakan hari-hari ini. Memang banyak kebutuhan yang kau sudah beri buat setiap mereka, tapi kau akan menuai buat tahun ini. Yang keempat, kau akan berkunjung, kau akan kedatangan keluargamu dan familimu. Engkau akan membuat ada satu sukacita Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan di bulan 11 ada pesta yang sukacita Tuhan yang tidak pernah kau alami dan tidak pernah terjadi, itu terjadi. Bahkan di tahun ini aku akan membuat satu hal perkawinan yang khusus buat putrimu. Aku yang memberkati dan aku yang mengurapi. Tuhan, kami serahkan Lena. Apapun permasalahan, apapun kehidupannya, Tuhan yang pegang kendali. Hamba-Mu berdoa, biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Lena terima hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ntar nggak ngerti Sis Lena, saya cuma berapa hari ada di Jakarta. Kalau bisa mau ketemu, kalau nggak takut COVID, boleh. Saya terima tantanganmu, kita ketemu di Cipinang atau di Mall Ambassador atau di mana di Kuningan. Oke, saya ready. Nomor WA saya masih belum ganti. Oke, see you. Tuhan Yesus berkati. Streaming Adonai selesai sampai sini. Mari kita sapa semuanya. God bless you.